Apakah dia Tuhan yang maha besar? Otomatis dia adalah Tuhan yang maha besar. Di kekuatan terbesar, kuasa terbesar, power terbesar dalam penderitaan orang Kristen adalah ketika dia menyampaikan Yesus sebagai Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Once again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, video reaction, dan sekaligus saya akan tanggapi pernyataan pendeta Mel Atok ya, Mel Atok kan susah namanya, yang berkata bahwasanya Yesus itu maha besar dan Yesus itu adalah maha pencipta katanya. Ini semua ngarang cerita ya, pendeta Mel Atok ini. Sesungguhnya ini tadi ya, orang-orang Kristen itu masuk neraka jahanam oleh karena para pendeta ya, dimana para pendeta itu menipu ya. Sebab di kitab orang Kristen itu sendiri ya, di Yohanes 14 ayat 28 di situ berkata bahwasanya Yesus sendiri mengaku bahwasanya Allah lebih besar daripada aku. Lalu Allahu Akbarnya di mana gitu ya. Dan ketika Yesus itu dikata maha pencipta, apa yang pernah diciptakan, sedangkan Yesus sendiri berkata bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Dan katanya Yesus maha kuasa. Ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, pun Yesus berkata, aku tidak berhak ya, cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya ya kan. Dan aku pergi kepada Allah, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu ya. Ini jelas, ini pendeta ini kadang-kadang ya itulah tidak tahu isi kitab. Jadi hampir semua rata-rata para pendeta itu tidak tahu isi kitab. Demikian kaum muslimin celotehan pendeta Mel Atok atau lupa saya namanya, tuh susah untuk disebutkan. Demikian kaum muslimin videonya. Saya renungkan, memang kalau agama Islam kan percaya Allahu Akbar, dan Allahu Akbar itu bukan Yesus kalau orang Islam ya, karena Yesus hanya nabi, itu orang Islam punya pandangan. Tapi kalau orang Kristen, nah ini yang saya mau jelaskan pada kesempatan ini. Kalau orang Kristen memang percaya Yesus itu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ya Yesus. Yesus bisa disebut Allah yang maha kuasa, Allahu Akbar, Allah pencipta, Allah dalam artian setinggi-tingginya. Memang Yesus juga demikian ya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa pokok paling penting dalam sebuah pemberitaan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, orang Kristen pada umumnya teristimewa, mereka yang telah ditetapkan oleh Allah, ditabiskan oleh sinodenya, oleh gerejanya menjadi pendeta atau gembala, maka sentral khotbah kita, sentral pemberitaan kita, entah melalui mimbar-mimbar gereja
atau melalui video-video seperti ini yang kami posting di YouTube atau Facebook, sentral pemberitaan kita hanya Tuhan Yesus. Dan kalau bicara tentang Tuhan Yesus yang membuat seseorang bisa selamat menurut ajaran Kristen, menurut ajaran Tuhan Yesus sendiri, ajaran yang tidak mungkin ada dusta di dalamnya, tidak mungkin. Kebenaran semurni-murninya itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, lalu turun kepada rasul-rasul, turun kepada gereja, termasuk kepada kami hamba-hamba Tuhan, termasuk pendeta Melato. Nah, saya mau sampaikan bahwa syarat supaya orang selamat harus percaya bahwa Yesus juru selamat. Bukan hanya juru selamat, tapi Tuhan dan juru selamat. Dia bukan hanya Tuhan, tapi dia Tuhan Allah. Dia bukan hanya Tuhan Allah, Tuhan Allah yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa, maha dahsyat. Nah, pada kesempatan ini saya akan tunjukkan beberapa ayat disertai dengan keterangan-keterangannya, ya saudara-saudara, seputaran kebesaran dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang disembah oleh orang yang percaya, oleh orang Kristen, dan sesungguhnya dia Tuhan semua orang. Tapi ada yang selagi hidup di dunia ini, ada yang sudah menerima dia, sudah percaya dia, tapi ada yang masih menolak dia. Ya, walaupun dia sebenarnya adalah Tuhan dari semua orang. Saya mulai dulu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Para Rasul ya, pasal 10 ayat 36. Orang Kristen tidak boleh melupakan ayat ini, ya. Dan yang di luar Kristen yang bertanya-tanya mana dasarnya, ini dasar-dasar yang saya keluarkan ya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi ini secara eksplisit Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36 menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Nah, kalau dia Tuhan semua orang, apakah dia Tuhan yang maha besar? Otomatis dia adalah Tuhan yang maha besar. Di kekuatan terbesar, kuasa terbesar, power terbesar dalam penderitaan orang Kristen adalah ketika dia menyampaikan Yesus sebagai Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini bukan firman tertulis. Kalau firman tertulis itu Alkitab, firman di sini adalah bicara tentang Yesus Kristus yang adalah firman dari Allah itu sendiri. Ya. Makanya kalau kita ganti kata firman dengan kata Yesus, maka bunyinya pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, karena dia firman Allah, melekat, sehakikat, sederajat, tidak bisa dipisahkan walaupun bisa dibedakan, tidak lebih kecil, tidak lebih besar, tidak lebih kemudian atau lebih terdahulu, sehakikat, sederajat, melekat, wajib ada, mustahil tidak ada. Itulah Bapa dan firman-Nya. Demikian tadi kamu sebenarnya, di mana pendeta-pendeta saat ini ya, mereka tengah unjuk kebodohan, mereka tengah unjuk penipuan ya. Karena apa? Di mana di medsos khususnya YouTube ya, yang siapapun dapat mengakses ya untuk belajar, maka disinilah mereka sedang berhalusinasi, mereka sedang menipu kita umat muslim dan menipu semua orang ya. Pendeta-pendeta ini memang
mereka disekolahkan tinggi-tinggi untuk berteologi, ya, ternyata begitu mereka menjadi seorang gembala, ya, menjadi tokoh agama, pemuka agama, mereka hanya pandai mengarang cerita dan pandai berdusta, ya, hanya mengutip Yohanes 1 ayat 1, hanya itu andalan pendeta, ya. Padahal Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Itu bukan perkataan Yesus, melainkan perkataan sang penulis, karangan seorang penulis, ya. Jadi pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, lalu firman itu adalah Allah itu sendiri, ya. Itu semuanya hanya ayat-ayat bohong yang dimana ayat itu karangan para penulis Bible yang tidak diketahui siapa penulisnya, itu jelasnya. Jadi semua apa yang disampaikan oleh para pendeta itu hanya mereka hanya mendoktrin, ya, ngarang cerita, hanya mendoktrin, mendogma supaya orang betah, ya, di dalam kekristenan. Tapi bagi orang yang mau berpikir, mau belajar, membaca isi kitabnya, tidak mengandalkan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut pendeta, maka dia pasti akan meninggalkan kekristenan. Oleh karena apa? Dia mempelajari kitab yang ia imaninya, ya, yang sesungguhnya pendeta itu ucapkan namun tidak tertulis di dalam kitab kekristenan itu sendiri, yakni Bible. Jadi semua itu hanya karangan cerita dari para pendeta, ya, doktrin para pendeta yang menyesatkan umat manusia. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, I